Sudah sarapan di rumah? Sudah. Kita mulai dengan berdoa. Silakan jawab hadir jika hadir, dan jika ada temannya yang tidak hadir, katakan keterangannya apa. Mengerti? Nah, mulai dulu. Anissa Nurul Hidayanti. Terima kasih semua. Kali Kota menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, setelah kegiatan praktek membaca dongeng, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, apa judulnya? Betul sekali. Nah, sebelum membaca, Ibu akan menjelaskan, ya. Ibu akan menjelaskan. Untuk membaca itu kita harus memperhatikan intonasi dan ekspresi. Apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa, ya. Intonasi adalah panjang pendek suara dalam membacakan suatu teks atau tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat. Ekspresi adalah raut wajah yang digunakan saat membacakan suatu teks. Suatu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Ya, bersama-sama. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Bisa membaca semuanya? Bisa. Ingat tadi, memperhatikan apa saja dalam membaca? Ya, apa lagi? Koma itu termasuk ke dalam tanda baca, ya. Perhatikan pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Akan dimulai? Pohon itu juga apa ini? Senang bermain bersamanya. Iya. Boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu sangat melihat. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Ya, tepuk tangan kan? Ya. Sekarang Mbak Jiva mulai dari ini. Silakan Mbak Jiva. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua.
kedua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata teman apa? Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Bagus sekali. Sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, sama seperti Dayu. Dayu tadi sudah apa itu? Mengambil beberapa helai daun kering. Yang pertama sebanyak berapa? 35. Yang di kotak kedua sebanyak berapa? 15. Di kotak yang pertama diisi berapa daun? 35. Sekarang Zulfa hitung. Mbak Zulfa hitung. Ayo Mbak Zulfa hitung sebanyak 35 itu sebanyak berapa? Coba dihitung Mbak Zulfa. Ambil daunnya Mbak Zulfa. 35. Sekarang Zulfa tulis tuh berapa banyaknya daun itu tadi. Tulis yang besar di sini Mbak Zulfa. Nah, sekarang Mbak Zulfa tulis 15. Nah, kotak besar ini tadi isinya berapa? 35. Kotak kecil 15. di tangan kanan ibu adalah kotak yang berisi jumlah daun sebanyak 35. Di tangan kiri berisi kotak dengan daun berjumlah 15. Sekarang kita jumlahkan antara kotak besar dengan kotak yang kecil. 35 ditambah 15 sama dengan berapa? 50. Nah, apabila kotak ini ibu tukar, apakah hasilnya nanti akan berubah? Ini ibu tukar ya, ini kan di tangan kanan ibu. Sekarang ibu tukar di tangan kiri ibu. Nah, kotak kecilnya ibu pegang di tangan kanan. Sekarang yang kita jumlahkan berapa? 15 ditambah 15 ditambah 35. Berapa hasilnya? 50. Apakah hasilnya berbeda dari hasil 35 ditambah 15? Hasilnya tidak berubah. Hasilnya tetap. Nah, berarti pertukaran bilangan pada penjumlahan itu tidak mempengaruhi hasil atau tidak merubah hasil. Hasilnya akan tetap sama walaupun ibu letakkan nih, misalkan yang kotak kecil ibu pindahkan dan kotak besar ibu pindahkan, saat kita jumlahkan hasilnya akan tetap sama. Itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Yang kita akan mempelajari tentang pola irama dalam bunyi benda. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Kita dapat membunyikan benda dengan cara berikut. Bisakah kita melakukannya? Bisa. Kepalan tangan di jadi bukan membungkuk meja. Nanti kasihan meja dan tangannya, kepalan tangan berarti tangan dikepalkan. Ya, sekarang silakan tentukan. Nah, ada yang sudah bisa menghasilkan pola irama, ya. Yang kedua, dengan cara apa? Membentukkan jari-jari tangan ke meja. Mari kita praktekkan.
Karena nanti kalian jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan nanti juga kalian mendapatkan giliran untuk membacakan hasil RKPD. Mengerti? Silakan Mas Khairul dibacakan kegiatan pertama yang nyaring. Silakan berdiri. Iya. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok Benuas? Hah? Jawaban Benuas apa itu? Yang komutatif atau sifat komutatif. Soal yang nomor 1. Apa jawabannya? 200 ditambah 350 sama dengan berapa? 450 sama. Oke. Sekarang jawaban yang kedua silakan dibacakan. Perhatikan kelompok Benuas. 470 tambah 510 sama dengan 980. B. 510 tambah 470 sama dengan 980. Jadi 470 tambah 500. silakan kelompok Benuas membacakan hasilnya. Ibu menyimpulkan semua jawabannya benar untuk kegiatan yang kedua. Yang kegiatan pertama itu jawabannya juga sudah benar semua, ya. Karena jawaban itu kalian sudah menyimpulkan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kerjakan. Jika ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Di situ ada perintahnya. Bacalah dongeng. Lalu bacalah dongeng berjudul apa itu? Wortel, sayuran atau buah. Nah, pertanyaannya apa? Tugasnya apa? Buatlah kesimpulan tentang pesan moral yang kamu dapatkan dari teks dongeng berjudul wortel, sayuran atau buah. Tulislah menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Yang nomor 2 sampai nomor 4 itu pilihan ganda tentang penjumlahan yang berkaitan dengan sifat pertukaran atau komutatif. Yang kelima, setiap benda dapat menghasilkan bunyi. Pola irama yang berulang akan membentuk pola irama. Sebutkan 3 gerakan dalam kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan pola irama sederhana. Ya, ini jawabannya sudah banyak yang benar semua. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Pertama, tentang membaca dongeng. Apa saja yang harus kita perhatikan saat kita membaca? Lafaz, intonasi, tanda baca. Apa? Ekspresi. Yang kedua kita sudah mempelajari tentang apa? Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Apa tadi kesimpulannya? Mas, perhatikan dulu. Apa tadi kesimpulannya? Walaupun bilangan itu ditukar tempatnya tidak apa yang berubah? Hasilnya. Betul sekali. Tidak akan mengubah hasilnya itu kalau di penjumlahan. Yang ketiga kita sudah mempelajari tentang apa? Pola irama sederhana dan kita sudah menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Kita mengakhiri pelajaran. Kalian harus tetap rajin belajar, ya. Belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga belajar di mana? Di rumah. Tidak hanya dengan bu guru, tapi juga bisa dibimbing oleh orang tua. Ibu minta siapa orang memimpin doa penutup kita. Yang laki-laki tadi sudah perempuan ya? Ya, sekarang